Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wa bi ni'matil huriyah li biladina Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal abidun al mukhlisun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hamba Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa pada hari yang penuh rahmat, maghfirah dan itsku minan nar ini di bulan Ramadan, dan Allah memberkahi kita dunia dan akhirat, amin. Enggak terasa ayahandaku tersayang, para perwira tinggi, perwira menengah, bintara, tamtama, baik sipilnya, semua yang hadir adalah hamba Allah yang selalu disayangi, dirahmatinya, amin ya rabbal alamin. Barusan saya, Agus Dermawan, menyatakan bahwa enggak terasa Ramadan baru saja kita melaksanakan dengan suasana yang masih belum beres COVID-19, yang konon kabarnya ada COVID varian seperti di Italia, Roma, di Jerman, Eropa, bahkan lost control India. Sampai satu hari 5.760 orang yang meninggal, per 1 menit 4 orang meninggal. Dan saya yakin bahwa ini adalah kuasanya Allah. Kalau kita niatkan positif dan baik, mudah-mudahan Allah memberikan solusi juga yang terbaik. Dan semoga COVID-19 ini akan cepat dan segera berlalu. Enggak terasa juga bahwa Ramadan sebentar lagi akan selesai. Merinding saya, akan meninggalkan kita. Ramadan yang sudah berlalu takkan jumpa kepada kita lagi. Jauh lewat, yang sudah lewat terus jauh meninggalkan kita. Ramadan yang akan datang, nah, belum tentu bisa berjumpa kepada kita karena faktor umur. Dua alternatif. Ramadan yang sudah berlalu gak ketemu lagi tuh, karena udah lewat terus. Yang akan datang belum tentu ketemu sama kita. Makanya ada, maaf ya, yang dinyatakan tidak pulang kampung, gak ketemu sama emaknya, sama bapaknya di kampung, dengan bersedih-sedih. Tapi dengan IT yang begitu canggih, saya yakin bisa video call dan seterusnya. Memang bahwa usia kita ini kita nggak tahu kapan dan kapan. Idza jana 'alaikal lail hal ta'ishu ilal fajr. Kalau datang waktu malam, entar nih pas sahur kita tidur menyongsong sahur, waktu malam nanti belum tentu. Siapa yang bisa menjamin umurmu sampai besok terbit waktu fajar? Fakam min sahihin mata bighairillah. Berapa banyak orang yang sehat mati nggak ada sebab? Fakamin sakimin asahinan minadahri. Berapa banyak orang-orang yang sakit sampai gini hari masih hidup, didorong-dorong dengan kursi rodanya. Fakamin fatan amsa wa asbaha dohikan. Berapa banyak anak muda yang sore-sorenya tertawa, besok pagi udah meninggal, masih muda meninggal. Silakan kita, Anda, Bapak, Ayah, Agus Dermawan berkata man asya alfan wa alfain. Siapa? Silakan kita bicara. Siapa saja, barang siapa yang berkata saya bisa hidup 1000 tahun, bahkan wa alfain 2000 tahun, la Buddha pasti min yaumin yasirul qabr. Satu ketika, satu hari akan masuk ke kuburan juga. Jadi yang dikatakan death is the grand leveler, bahwa kematian sebagai alat perata raksasa. Makanya sebelum kita menghadap, izin ayah, kita nggak tahu kenapa Agus Dermawan bicara soal mendadak atau kita hidup, kita datang untuk pergi. Kita datang ke dunia untuk pergi.
Sebentar. Kalau orang-orang Jawa mengatakan dunia ini enak esa kelenteng nanging larane ketiga rendeng. Dunia itu seperti biji randu, biji kapuk. Kalau dimakan di ujung gigi udah habis, finish. Tapi larane ketiga rendeng. Akibatnya dari musim kemarau ke musim hujan cukup lama. Maksudnya Nabi mengatakan umur kita baina sittin wa sab'in, di antara 60 dan 70 tahun. Sebentaran kita datang ke dunia untuk pergi. Makanya selama Ramadan ini event momentum sebagai bulan kawah candra di muka, peleburan dosa. Tergantung sama kitanya juga yang bisa menyikapi bulan yang baik ini. Makanya barang siapa di antara kita dapat memetik kuntum melati dalam taman suci Ramadan, maka di penghujung taman nanti kita akan mendapatkan piala citra dari Allah, yaitu la'alakum tattaqun, menjadi insan-insan yang muttaqin. Amin semuanya. Coba bayangkan, renungkan bahwa Ramadan 4 hari lagi meninggalkan kita, besok 3 hari lagi, besoknya lagi lusa 2 hari lagi kok. Nggak usah sehari 2 hari, berbulan atau bertahun-tahun, semenit juga nggak tahu umur kita kapan. Makanya dianjurkan bagi orang yang beriman, bertakwa tujuannya untuk melaksanakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Tujuan motivasi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa ay furido. Berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Zaman juga Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim, semua berpuasa. Sampai Nabi melaksanakan puasa Ayyamul Bid waktu belum ada Ramadan. Dia puasa Muharram Asyura. Setelah tahun kedua Hijriyah, di bulan Sya'ban tanggal 10 turun ayat di Madinah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Itu tahun kedua Hijriyah, Ramadan. Nah, pada saat melaksanakan ibadah saum dan Ramadan ini sebentar akan berakhir, motivasi tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadi insan-insan yang muttaqin. Agus Dermawan interupsi, orang yang takwa itu yang gimana? Dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134 surat ketiga. Orang-orang yang bertakwa itu dia selalu bersegeralah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, dan Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang segera menuju ampunan Tuhanmu itu wa jannatin ardu as-samawati wal ard. Allah janjikan tuh, Allah janjiin surga seluas langit dan bumi buat kita. Amin semuanya. Uiddat lil muttaqin, dipersembahkan buat orang-orang yang bertakwa macam kita semuanya, insya Allah. Amin. Luar biasa. Tapi orang-orang yang bertakwa itu, Agus Dermawan, yang bagaimana? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad dharra. Orang yang gemar menginfakkan hartanya, baik lapang maupun sempit, suka maupun duka. Tetap, maaf, tidak hanya harta yang kita sumbangkan buat agama atau buat negeri, buat bangsa ini, jiwa dan raga, iskariman au mutsahidan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI juga itu termasuk, masya Allah, bersodakoh buat agama dan balasannya surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tentara nasional Republik Indonesia ini yang namanya TNI, masya Allah, yang menjaga negeri pertiwi Indonesia, yang gemah ripah loh jenawi toto tentrem kerto raharjo. Biarpun siapa nggak melihat saya bekerja, tapi Allah yang maha melihat. Fasayarallahu amalkum, maka Allah yang melihat amal pekerjaan kamu. Wa rasuluhu, dan rasulnya Nabi Muhammad pun melihat pekerjaan kamu, pekerjaan kita. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga melihat pekerjaan kita, biarpun kita, maaf, ikhlas atau nothing, tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Feedback, in ahsantum ahsantum li anfusikum, in ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in ahsantum falaha.
Jika kamu berbuat kebaikan itu kembali ke dirimu. Bila kamu berbuat kejahatan itu kembali ke dirimu. Satu, orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, menginfakkan hartanya saat lapang maupun sempit, apalagi di bulan suci Ramadan yang tercinta. Allahu akbar. Yang kedua, wal qaziminal ghaiz, orang yang takwa itu dia bisa menahan amarahnya, biarpun dipertahankan, nggak pulang kampung dulu atau diatur pulang kampungnya supaya nggak berkerumun banyak-banyak di perkampungan seperti India, lost control atau negara lainnya. Saya yakin pemerintah bukan mencelakakan rakyatnya, mengatur sistem supaya nggak banyak korban. Wal qaziminal ghaiz, tapi banyak orang yang tidak paham, yang maunya marah. Tetapi orang yang bertakwa dia bisa menahan amarahnya. Jadi sinergi positif antara pemerintah, kita, TNI, kepolisian, semua kita sinergi positif berjalan seiring seirama menuju keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Yang ketiga, ternyata orang-orang yang bertakwa itu wal afina anin nas, saling memaafkan sesama di antara umat manusia. Saya yakin kalau semuanya saling memaafkan, sebetulnya memaafkan itu bukan pas Idul Fitri saja. Kita Ramadan gak usah minta maaf dulu, kita nanti pas Idul Fitri saja. Idul Fitri merayakan hari kemenangan. Setelah Ramadannya menang, minta maafnya sebelum Ramadan, kita bersihkan semua. Tapi gak bisa dibohongin Pak, kalau kita masih punya emak kita di kampung, maaf, kalau nggak ketemu air mata kita berlinang, nggak bisa dibohongin. Kita bertugas sih bertugas, tapi emak kita, nak, mama rindu padamu sayang, emak kangen samamu, kamu sibuk terus. Iya mak, Ananda bertugas, emak sayang. Padahal masya Allah emak kita berjuta-juta kali nyuapin kita, nyusuin kita, kasih air minum kita, berjuta-juta kali, maaf, ribuan kali, jutaan kali nyuapin kita waktu masih kecil. Tapi kita, pertanyaan saya Agus Darmawan satu aja, udah berapa kali kita nyuapin mak kita? Sudah berapa kali kita, maaf, memberikan suapan, mama sayang, ayah sayang? Kayaknya terasa juga deh, nggak bisa dibohongin. Karena kita dilahirkan oleh seorang ibu di kampung kita, bertaruh antara mati hidup, bersibah darah, meregang nyawa karena sakitnya kita di waktu kecil. Ya, bayangin coba, karena melahirkan kita, darah ibu tumpah ke bumi, sakitnya kita di waktu kecil, air mata emak kita membasahi pipi, membesarkan kita, kita kuliah, kita di akademi militer, emak kita ngedoain kita terus, kita susah payah di sekolah di akademi militer, atau kita bekerja di mana, emak kita ngedoain terus. Tapi timbal balik kita kepada orang tua kita, ya Rabb, hanya doa, Rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi saya yakin mudah-mudahan Allah akan menjaga kita semua dan menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita. Tapi tetap dalam rangka kita bersyukur, bertafakur, bertadabur, dan bertasyakur. Mudah-mudahan di bulan Ramadan di penghujung ini, di 10 terakhir bulan Ramadan Itsku minan nar, Allah akan memberikan satu jawaban yang paling baik. Dan Allah memberikan malam yang kita nanti tarawih kita di mana saja berada, Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Ternyata kita dapat Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih bagus daripada 1000 bulan. Di mana dalamnya itu ada turunnya ayat-ayat suci Al-Quran, di mana tidurnya orang puasa saja nomor soal ibadah, tidurnya aja ibadah. Kalau kita kecapean atau sakit, ibadah tidurnya. Wasyumtu tasbih, diamnya saja tasbih, apalagi baca Qurannya. Wa amalhum mudhaf, amalnya dilipat gandakan. Wa doa mustajab, doanya ijabah mustajab, amin. Wa dzambu makfur, dan dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat dan luar biasa. Ayahandaku tersayang, para jenderal, para petinggi TNI yang ada di Mabes TNI Cilangkap ini, saya yakin mudah-mudahan Allah akan memelihara dan kita semua akan menjadikan
jiwa maupun raga kita atau rumah kita, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, baiti janati, rumahku surgaku. Dan insya Allah di penghujung ini nanti kita menjelang takbiran ya, walitukmilul iddata walitukabirullah ala mahadakum wala alakum tashkurun. Sempurnakan bilangan-bilangan Ramadan ini dengan membesarkan asma Allah. Kita bertakbir Masya Allah di masjid maupun di rumah atau di mana saja, diatur oleh kesehatan oleh pemerintah kita. Saya yakin Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbayang kita wajah orang tua kita, terbayang wajah anak cucu kita, terbayang semuanya. Dan Allah memberikan satu sarana yang paling baik untuk mendapatkan piala citra lagi, yaitu dengan julukan title minal aidin al-faizin al-maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin untuk segala hal. Demikian khutbah yang singkat ini akan membawa manfaat yang besar, dan insya Allah tetap kita panjang umur dalam keberkahan dan kesehatan. Ingat ayahanda tersayang, ternyata Masya Allah sehat itu mahal. Kenapa saya berucap di penghujung ini? Kita merasakan seminggu saja Masya Allah kita nggak keluar di tempat tidur sakit, Allahu Akbar. Sampai ada ucap seorang hamba mengatakan, sakit itu capek Pak Agus Dermo, capek makan obat, capek tak bergerak tak berdaya, sakit itu capek. Sampai ada peribahasa mengatakan health is better than wealth, bahwa sehat itu lebih mahal daripada kekayaan. As-sehat aghla minad dunya wa ma fiha, sehat lebih mahal dari dunia dan seisi dunia. Makanya ayahanda para anggota TNI semua, saya melihat dari kejauhan tiap pagi sebelum masuk atau sebelum, subhanallah, dengan berolahraga dulu, bergerak, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk kita semua, untuk Indonesia Raya. Demikian khutbah singkat, semoga berkah dunia akhirat. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan rasulil alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.